Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Subair, NIM 18-9-14-2006. Pada kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi atau Analisis Kelayakan Sistem. Untuk pokok pembahasannya yaitu 1. Kelayakan sistem, 2. Kelayakan teknis, 3. Kelayakan ekonomi, 4. Kelayakan politis, dan terakhir 5. Kelayakan administrasi. Untuk tujuan pokok pembahasannya yaitu 1. Memahami mengenai studi kelayakan sistem, 2. Memahami mengenai studi kelayakan teknis, 3. Memahami mengenai studi kelayakan ekonomis, 4. Memahami mengenai studi kelayakan politis, 5. Memahami mengenai studi kelayakan administrasi. Pendahuluan. Tidak semua kebutuhan sistem yang telah terdefinisikan pada tahap analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi kelayakan atau analisis kelayakan sistem. Untuk kelayakan pertama yaitu ada kelayakan sistem. Dokumen yang dihasilkan dari tahapan analisis kebutuhan dikumpulkan menjadi suatu proposal pendahuluan proyek. Namun, sebelum proposal tersebut diusulkan, maka harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan. Untuk kelayakan teknik. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. 2 kriteria prinsip yang termaksud dalam kelayakan teknis. Efektivitas, dan terakhir ada ketercukupan. 3. Kelayakan ekonomi. Konsep atau pengertian yang sering digunakan. Biaya atau keuntungan yang dapat terlihat atau tidak terlihat. Dapat diukur secara moneter atau tidak. Dapat langsung diukur dengan analisis biaya-biaya keuntungan. Efisiensi ekonomis. Tingkat pencapaian tujuan dengan sumber daya atau dana yang ada bila proyek ini banyak, bisa kehabisan sumber daya. Profitabilitas. Tingkat keuntungan yang dapat diperoleh atau jumlah keuntungan setelah kurang biaya. Efektivitas. Dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. 4. Kelayakan politis. Ada pertimbangan dan cermati kekuatan-kekuatan politis, pemeran atau kepentingan yang masing-masing layak saat ini mungkin tidak layak tahun depan. Poin 4. Dapat diterima tindaknya atau acceptability oleh sebagian orang besar pemeran politik. Poin kelima, sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai politis, HAM, pemerataan, dan keadilan. 5. Merupakan tanggapan terhadap kebutuhan atau bukan dilihat dari kelompok sasaran. Poin 6. Sesuai perundang-undangan atau legalisi atau tidak. Poin 7. Kesamarataan atau equity. Apakah pengaruh proyek merata ke semua kelompok masyarakat? 5. Kelayakan administratif. Poin 1. Kewenangan atau authority. Apakah instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya? Untuk bekerja sama dengan instansi tersebut untuk menentukan prioritas. Poin 2. Komitmen kelembagaan dari lembaga atasannya. Poin 3. Kemampuan sumber daya manusia, dana, dan finansial. Poin 4. Dukungan organisasi, antara lain peralatan, fasilitas fisik. Terakhir ada kesimpulan. Analisis kelayakan sistem digunakan untuk mempelajari apakah usulan kebutuhan sistem baru layak untuk diteruskan menjadi sistem informasi. Ada beberapa kriteria kelayakan yang bisa ditunjuk, misalnya kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan operasional. Sekian pemaparan dari saya. Mohon kurangnya lebih maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.